para imam, biarawan-biarawati, dan umat sekalian yang terkasih, perkenankanlah saya pada kesempatan ini ingin memperkenalkan ke hadapan Anda Rosario Santo Yusuf, atau yang saya sebut dengan nama Rosario Patris Corde. Rosario Patris Corde ini terdiri dari 7 ruas rosario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing ruas dipisahkan dengan 2 manik-manik. Setiap ruas isinya ada 7 manik-manik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengapa angka 7? 7 ruas rosario ini inspirasinya pertama-tama dari 7 kualitas Santo Yusuf yang diangkat oleh Paus Fransiskus dalam dokumen Patris Corde. Selain itu, 7 ruas rosario ini juga melambangkan 7 peristiwa yang menonjol dalam cerita Santo Yusuf. Peristiwa pertama adalah Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Peristiwa kedua, Yusuf bersama Maria mengunjungi Elizabeth. Peristiwa kedua ini mungkin tidak biblis, tetapi dalam perenungan saya menemukan bahwa Yusuf sebagai seorang bapa yang tulus dan bijaksana tidak mungkin membiarkan Maria yang dalam keadaan seperti itu pergi dan mengunjungi Elizabeth seorang diri. Sebagai seorang pria yang penuh tanggung jawab, ia pasti menemani perawan Maria untuk mengunjungi Elizabeth saudaranya. Lebih daripada itu, kepada keluarga Zakaria Elizabeth, Yusuf memperkenalkan ke hadapan umum perawan Maria sebagai istrinya. Karena itu, saya merasa bahwa ini satu peristiwa yang penting untuk dimasukkan dalam peristiwa khas dari cerita Santo Yusuf. Peristiwa ketiga adalah Yusuf mendampingi Maria melahirkan Yesus di Bethlehem. Atau lebih tepat, Yusuf menemani Maria saat kelahiran Yesus Kristus. Peristiwa keempat, mengungsi ke Mesir dan tinggal di sana. Peristiwa kelima, kembali dari Mesir dan menetap di Nazaret. Peristiwa keenam, Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dan peristiwa ketujuh, Yusuf dan Maria bertemu Yesus di Bait Allah. Ini 7 peristiwa yang menonjol dari cerita Santo Yusuf. Selain itu, 7 ruas rosario ini juga melambangkan 7 karunia Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus? Menurut saya, seluruh kehidupan dari Santo Yusuf itu adalah kehidupan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Kehidupan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Roh Kudus pula yang memampukan Yusuf
untuk menjadi seorang bapa yang penuh bijaksana. Roh Kudus pula yang memampukan Yusuf untuk membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Roh Kudus pula yang memampukan Santo Yusuf, walaupun dalam situasi penuh kesederhanaan, mampu untuk mendidik, membina, mengasuh dan membesarkan Yesus dengan penuh tanggung jawab. Roh Kudus pula yang memampukan Santo Yusuf untuk menjaga dan melindungi keluarga kudus Nazaret. Jadi seluruh kehidupan dari Santo Yusuf itu adalah kehidupan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Rosario Patris Corde ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama adalah salib. Kemudian 3 buah manik-manik pertama, lalu medali, seharusnya medali Santo Yosef, dan kemudian 7 ruas rosario. Bagaimana caranya menggunakan Rosario Patris Corde ini? Pada bagian salib, kita berdoa mohon kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa, ya Allah, dan seterusnya. Kemudian masuk pada 3 manik-manik pertama. Manik-manik ke-1 kita mendaraskan doa aku percaya. Manik-manik kedua kita mendaraskan doa Bapa kami. Pada manik-manik ketiga kita mendaraskan terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef. Di sini saya sengaja tidak memasukkan kemuliaan, karena kemuliaan pujian terhadap Allah Tritunggal sudah termaktub di dalam doa aku percaya. Pada bagian medali itu kita menyebutkan peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian kita masuk pada manik-manik yang pertama dengan berdoa Salam Yusuf. Doanya seperti ini. Salam Yusuf, keturunan Daud, mempelai perawan Maria yang terberkati, terpujilah engkau yang dikaruniai rahmat, menjadi pengasuh Sang Penebus, dan terpujilah Yesus Kristus, anak angkatmu. Santo Yusuf, Bapa yang tulus dan bijaksana, pelindung keluarga kudus Nazaret, lindungilah keluarga kami, dan doakanlah kami yang berlindung padamu, sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Salam Yusuf, keturunan Daud, mempelai perawan Maria yang terberkati, terpujilah engkau yang dikaruniai rahmat, menjadi pengasuh Sang Penebus, dan terpujilah Yesus Kristus, anak angkatmu. Santo Yusuf, Bapa yang tulus dan bijaksana, pelindung keluarga kudus Nazaret, lindungilah keluarga kami, dan doakanlah kami yang berlindung padamu, sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Salam Yusuf, keturunan Daud, mempelai perawan Maria yang terberkati, terpujilah engkau yang dikaruniai rahmat, menjadi pengasuh Sang Penebus, dan terpujilah Yesus Kristus, anak angkatmu. Santo Yusuf, Bapa yang tulus dan bijaksana, pelindung keluarga kudus Nazaret, lindungilah keluarga kami, dan doakanlah kami yang berlindung padamu, sampai masuk kehidupan yang kekal. Amin. Salam Yusuf, keturunan Daud, mempelai perawan Maria yang terberkati,
terpujilah Engkau yang dikaruniai rahmat, menjadi pengasuh Sang Penebus, dan terpujilah Yesus Kristus anak angkat-Mu. Santo Yusuf, Bapa yang tulus dan bijaksana, pelindung keluarga kudus Nazaret, lindungilah keluarga kami, dan doakanlah kami yang berlindung padamu, sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Salam Yusuf, keturunan Daud, mempelai perawan Maria yang terberkati, terpujilah Engkau yang dikaruniai rahmat, menjadi pengasuh Sang Penebus, dan terpujilah Yesus Kristus anak angkat-Mu. Santo Yusuf, Bapa yang tulus dan bijaksana, pelindung keluarga kudus Nazaret, lindungilah keluarga kami, dan doakanlah kami yang berlindung padamu, sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Salam Yusuf, keturunan Daud, mempelai perawan Maria yang terberkati, terpujilah Engkau yang dikaruniai rahmat, menjadi pengasuh Sang Penebus, dan terpujilah Yesus Kristus anak angkat-Mu. Santo Yusuf, Bapa yang tulus dan bijaksana, pelindung keluarga kudus Nazaret, lindungilah keluarga kami, dan doakanlah kami yang berlindung padamu, sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Salam Yusuf, keturunan Daud, mempelai perawan Maria yang terberkati, terpujilah Engkau yang dikaruniai rahmat, menjadi pengasuh Sang Penebus, dan terpujilah Yesus Kristus anak angkat-Mu. Santo Yusuf, Bapa yang tulus dan bijaksana, pelindung keluarga kudus Nazaret, lindungilah keluarga kami, dan doakanlah kami yang berlindung padamu, sampai masuk kehidupan yang kekal. Amin. Kemudian, pada 2 manik-manik sesudahnya, yang pertama kita mendoakan doa berlindung kepada Santo Yusuf. Doanya seperti ini. Berlindung kepada Santo Yusuf. Ya Santo Yusuf, pelindung keluarga kudus, kepadamu kami percayakan diri kami dan keluarga kami seutuhnya ke dalam perlindungan kasih-Mu. Janganlah kiranya Kau tolak permohonan kami dalam kesulitan kami, tetapi doakanlah kami selalu pada Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Lalu kita menyebutkan peristiwa Yusuf yang kedua. Yusuf bersama Maria mengunjungi Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, mulai Bapa kami, sesudah Bapa kami 7 salam Yusuf, sesudah 7 salam Yusuf, doa berlindung kepada Yusuf, lalu peristiwa yang ketiga, Bapa kami, lalu 7 salam Yusuf, kemudian berlindung kepada Santo Yusuf, lalu peristiwa yang keempat, Bapa kami, salam Yusuf, dan seterusnya sampai selesai. Itu kira-kira cara untuk menggunakan Rosario Santo Yusuf atau Patris Corde ini. Bagi mereka yang berkeinginan untuk mengikuti devosi kepada Santo Yusuf dengan berdoa Rosario Santo Yusuf atau Rosario Patris Corde ini, bisa bersama-sama dengan umat Katolik Paroki Santo Yusuf Batang pada setiap hari Rabu jam 7 malam akan mengadakan devosi khusus kepada Santo Yusuf dengan mendaraskan Rosario Patris Corde. Mari kita menyebarluaskan devosi kepada Santo Yusuf ini supaya sebanyak mungkin orang mendapatkan dan memperoleh rahmat dari Allah melalui doa dari Santo Yusuf. Santo Yusuf, doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati.